Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Poin C. 76. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan fakta di surat dakwaan hanya berdasarkan asumsi belaka dan tidak berdasarkan fakta-fakta, serta jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan. Hal tersebut terlihat dalam uraian jaksa penuntut umum sebagai berikut. A. Kemudian sekitar pukul 17.17 WIB, terdakwa Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. Ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 di nomor 46, awalnya terdakwa Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, terdakwa Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu terdakwa Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Vide halaman 13 paragraf 4 dakwaan. B. Bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri dan seterusnya, padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingat suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Vide halaman 14 paragraf 2 dakwaan. C. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sebelumnya diajak oleh saksi Riki Rizal Wibowo karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengetahui terdakwa Putri Chandrawati yang mengajak untuk pergi menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 Jaksel, maka korban Nofriansah Yosua Huta Barat secara spontan ikut masuk ke dalam mobil mengikuti terdakwa Putri Chandrawati. Keadaan ini persis sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Vide halaman 29 paragraf 1 dakwaan. Jadi itu 3 poin yang menunjukkan asumsi dalam surat dakwaan penuntut umum. 77. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan rangkaian dakwaan sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi dalam BAP. Selanjutnya dari asumsi tersebut jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum terlihat memberikan kesimpulan subjektif atas uraian tindakan dalam surat dakwaan. Sebagai contoh, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut, bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban. Jadi di bagian ini tiba-tiba jaksa penuntut umum menyimpulkan berdasarkan asumsi hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nomor 80, bahwa dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanan dianggap tidak sebelum menjalani proses pemidanan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa. 81, bahwa tugas jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan telah jelas harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP. Seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau bukti-bukti hasil penyidikan, serta berpedoman pada aturan-aturan jurisprudensi Mahkamah Agung, bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi atau karangan bebas. Jaksa penuntut umum sungguh tidak etis ketika menilai personality terdakwa secara subjektif dan tidak berdasar dalam uraian surat dakwaan yang tidak berkaitan dengan apa yang didakwakan. 82,
merujuk pada ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP, seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau hasil penyidikan, serta berpedoman pada aturan jurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi dan karangan bebas. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi. 83. Bahwa setelah mencermati isi dakwaan, dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya menggunakan keterangan dari satu saksi saja. Kami setidaknya mengidentifikasi ada 6 fakta yang hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, yaitu A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Izin majelis interupsi. Ada beberapa kalimat yang saya dengarkan tidak ada di sini. Maksudnya begini, apabila kalimat itu mau direnvoy, silahkan direnvoy. Tapi harus ada di sini. Jadi apakah kita tanggapinya enak gitu, Mas. Bisa ditunjukin yang mana kalimatnya? Nah, barusan ada kalimat bahwa ada 6 fakta, padahal di sini tidak ada kalimat ada 6 fakta. Oke. Hanya sebagai berikut titik 2 gitu aja. Oke. Bagaimana? Itu sebagai pengantar yang mulia substansinya. tidak bisa. Nah, kalau memang mau direnvoy, direnvoy. Direnvoy. Saya bacakan lagi izin yang mulia. Oke, silakan. Lanjutkan nanti kita lihat. Terima kasih. 83. Bahwa setelah mencermati isi surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam mengurai fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya dengan menggunakan keterangan dari satu saksi saja sebagai berikut. A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. VD halaman 3 paragraf 3 surat dakwaan. B. Terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada terdakwa Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjawab, sudah Ibu. Lalu terdakwa Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah disaguling saja. VD halaman 4 paragraf 2 surat dakwaan. C. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengikuti terdakwa Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUG KAL 233 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Ferdi Sambo sesuai dengan permintaan dan kehendak terdakwa Putri Chandrawati. VD halaman 5 paragraf 1 surat dakwaan. D. Di saat yang sama, perkataan saksi Ferdi Sambo itu juga didengar terdakwa Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. VD halaman 6 paragraf 2 surat dakwaan. E. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, terdakwa Putri Chandrawati masih ikut mendengar pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, terdakwa Putri Chandrawati juga mendengarkan saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. VD halaman 7 paragraf 5 surat dakwaan. Bahwa rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui terdakwa Putri Chandrawati. VD halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan. Bahwa
faktanya uraian tersebut di atas yang disusun dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumia yang telah melakukan 4 kali perubahan berita acara pemeriksaan yang merubah keterangan secara signifikan, yaitu BAP pada tanggal 9 Juli 2022, BAP tanggal 3 Agustus 2022, BAP pada tanggal 15 Agustus 2022, BAP tambahan pada tanggal 7 September 2022. Penuntut umum menggunakan keterangan satu saksi ini tanpa memperhatikan kesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lain. 85. Bahwa mengingat dalam hukum pidana terdapat azas unus tesis nullus tesis, artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Bahwa isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengakibatkan jalannya persidangan perkara akan bias dan tendensius serta merugikan kepentingan hukum terdakwa karena surat dakwaan sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa berisi dalil-dalil yang kabur. 87. Bahwa kekeliruan dakwaan yang lebih fatal nampak pada halaman 6 paragraf 2 dakwaan, di mana jaksa penuntut umum menguraikan bahwa saat di rumah saguling, terdakwa Putri Chandrawati langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di lantai 3 rumah saguling. 88. Bahwa keterangan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Riki Rizal Wibowo yang saling berkesesuaian justru menyatakan bahwa terdakwa Putri Chandrawati sedang beristirahat di kamar lantai 3 rumah saguling. Bahkan uraian dakwaan yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar pun bertentangan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak awal terdakwa Putri Chandrawati sudah duduk di sofa di sebelah terdakwa. 89. Dengan demikian, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah gagal menguraikan perbuatan terdakwa secara jelas, obscure libel, dengan didasarkan pada keterangan saksi maupun alat bukti lainnya sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin E, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Mohon izin dianggap dibacakan dari angka 90 sampai dengan 93. Kemudian poin F, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, obscure libel karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Izin dianggap dibacakan dari 94, 95, 96 sampai dengan 100.